gitu loh. Selama aku benar, selama aku juga membela orang yang benar, aku tetap slay. Jadi kalau misalnya aku sekarang siapa disuruh nyerang-nyerang aku, percayalah yang kena mental itu yang nyerang, yang kena mental yang nyerang, yang habis duit yang nyuruh, yang ketar-ketir juga yang nyuruh. Aku tidak terlibat dalam pasal 55, aku tidak terlibat juga untuk urusan peras memeras. Yang harus ketar-ketir itu adalah orang-orang yang disebut-sebut terlibat dalam kasusnya si NM. Kan ada beberapa nama disebut tuh, ada Dokter O, ada si Bopeng. Nah itu yang harus ketar-ketir gitu loh, bukan aku lah. Kalau aku mau dibuzzer apa-apapun, nggak mungkin nih, nggak mungkin aku tuh ditersangkakan ya. Dengar kalian nih, nggak mungkin aku ditersangkakan karena aku dibuzzer, karena aku digiring-giring opini ini itu. Kalian mau ngebuzzer aku apa? Aku dibilang dalang, iya aku dalang. Terus kalian mau apa? Kalian mau apa? Nah kan gitu, sesimpel itu, gak usah pakai emosi. Umi Adidaw enggak tuh. Iya pokoknya biarin aja. Pokoknya siapapun, bahkan tadi kan ada tuh si Miss Gosip nge-DM siapa tuh, aku udah story, aku bilang kok sama orangnya, udah tuh ikutin aja Miss Gosip kalau mau, lumayan, tak bilang gitu. Terus dia, aku keren tuh, siapa tadi yang aku, pokoknya aku ada, tapi aku tidak akan melakukan itu. Ya itu keren, artinya apa, orangnya punya pendirian gitu loh. Nggak apa-apa, kita tuh dalam hidup ini bersosial media itu maunya apa nih? Maunya memakai sosial media ini untuk cari cuan. Ada dua cara, ada yang jahat dipakai dengan kejahatan, ada yang baik dipakai dengan cara kebaikan. Ya kalian tinggal si A, si B, si C, mau ikutin yang jahat, nggak usah ngetik-ngetik copy paste. Mantap penjelasan Bunda Neposku ini. Apa yang buat kakak kuat dibully? Nggak peduli. Nggak peduli. Nggak peduli. Ya apa sesidik bahas Jack Rage, apa yang harus aku bahas? Kalau si Jack Rage itu kan udah tahu aku, dia itu mau bayarin si Yoke Hargono ini lawyer. Ya buat aku, kalau dia mau bayarin si Yoke Hargono ini lawyer, ya berarti dia cari masalah aja sama aku. Karena apa? Karena menurut aku apa yang dia lakukan itu oversight. Oversight-nya apa? Kalau dia misalnya bilang, nih katanya si Usi Ibrahim itu yang nge-WA dia minta uang bla 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 lah untuk ngebayarin si Yoke lawyer. Pertanyaan aku adalah, buat apa? Buat apa dia ikut urusan yang aku itu juga kenal sama dia ya? Kenapa dia nggak bertanya ke aku? Nih ada adik elu misalnya yang sialan itu, yang jahat itu, yang suka ngata-ngatain elu, nge-WA gue minta tolong, minta uang misalnya untuk bayarin lawyer. Ya mungkin juga aku akan bilang ya silahkan, tetapi karena dia nggak bilang berarti kan dia cari masalah sama aku gitu kan teman-teman. Sementara si Yoke ini kan lagi ngehina-hina juga teman-teman dia juga yang lain. Kok dia bisa mau gitu terjun di dalam urusannya yang bukan part yang nggak layak dia ada di situ gitu loh. Kalau urusan si Jack ya, sampaikan aja sama si Jack. Ya udah, kalau sekarang dia seperti itu berarti kan dia take side. Dia membela penjahat ya. Sebetulnya kalau dia ngomong juga sama aku mungkin ya mungkin aku juga ya sudah kan itu pilihan dia gitu loh. Kalau dia nggak ngomong tiba-tiba aku taunya dari si Yoke, ya sudah. Jadi kan aku merasa oh lu cari masalah nih sama gue. Ya gitu. Ya dia juga bukan temen aku anyways gitu. Aku kenal anjing aja. Kalau dia mau bantu si terdakwa Nikita Mirzani, ya itu kan memang temennya. Walaupun dulu si Niki pernah ngehina-hina dia, ya kan udah bayan, ya sudah bebas saya. Aku bukan anak kecil. Tapi kalau si Jack itu apa tuh? Kalian kan tadi harus klarifikasi. Mungkin ya nyindir aku, ya sudah biarin aja. Nggak ada urusan aku. Ini siapa? YF lebih rendah dari dia. Yang ngatain aku lebih rendah dari aku tuh siapa ya? Sekarang begini ya. Kalau dia ngatain siapapun lebih rendah, udahlah kalian lebih tahu lah netizen bagaimana ya. Bagaimana di dalam akidah hidup aja dijalanin enggak? Akidah hidup itu seperti apa? Ya sudah, kalau misalnya dia merasa wow, dia merasa keren, ya udah biarin dia.
Kalian juga bisa merasa begitu. Misalnya kalian ngaca di depan kaca, gue keren, gue pantas pakai baju ini, gue ini itu, ya biarin aja, gak masalah. Tapi kita tuh berhak punya, oh dia merasa diri dia keren, dia merasa diri dia oke. Tapi kita bisa berhak juga mengatakan bahwa lu nothing, lu gak keren, lu tolol gitu, lu penjahat, lu so oke, lu so iye, lu belagu. Berhak gitu, kalian juga berhak melakukan itu. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu di Bu Fit, benerkah takut sama Tessa? Oke, ini aku selalu disinggung-singgung sama Tessa ya. Aku nggak takut sama sekali dan aku nggak kenal juga sama dia. Nah kalau misalnya dia sekarang selalu menyinggung aku, ya sudah saja, biarkan saja, ini di dunia maya. Tapi kan aku belum mendengar dia memfitnah aku tuh apa. Nah yang aku luruskan kan fitnah. Nah apa yang harus aku luruskan? Kalau cuma nyindir-nyindir, ya sudahlah, jangan juga merasa tersindir. Ya nepos nggak ada takutnya sama Tessa, ya sesama nepos. Aku kan sama dia sama-sama nepos, nggak usah takut. Nggak ada takutnya kalau sekarang dia membela si Niki. Dulu dia berseteru, bahkan anaknya juga kan dikatain sadako, ya dia sudah memaafkan, ya udah bagus. Udah, kita itu harus melihat itu di sisi yang baik aja, nggak usah kalian netizen ya, kalian itu tidak akan bisa manas-manasin aku dan tidak akan bisa ngadu domba aku, karena aku bukan domba gitu. Dan aku itu tidak hidup aku ini bukan ibaratnya aku ini hidup di ladang tandus yang kalau dipanasin diketik itu kebakar. Nah, kalian nggak lihat nih view di rumah aku tuh seadem ini, tuh seadem ini, sehijau ini. Kalau ada api aja di situ langsung mati. Karena udah apa? Karena dikelilingin air. Rumah aku dikelilingin air. Gitu. Sebagai pakar ekspresi, senang sekali hidupnya tidak tenang. Berarti kalau lu itu pakar ekspresi, mengekspresikan wajah aku, berarti lu tuh pakar ekspresi abal-abal. Mungkin cocok lu mengekspresikan ekspresi binatang, bukan manusia ya. Tuh blog itu pukar pakar. Dia itu cocoknya mengekspresikan ekspresi binatang. Bukan ekspresi manusia. Nggak bisa, aku tuh nggak bisa digitu-gituin lagi netizen. Bukan tantrum, ngamuk tuh. Fit, rumah lu kok kosong melompong begitu? Karena kita beda selera ya. Mungkin selera lu tuh selera kandang ayam nih. Rumah gua begini, mau duduk di pojokan ada kursi, malas. Di depan ada 2 kursi, di meja makan ini ada banyak kursi buat bercengkrama. Mau pegel tinggal pijit, mau nonton TV tuh ada sofa nonton TV di situ. Di luar ada meja makan, di sana ada tempat gym, di sana ada biliar, di atas kamar semua. Nah kalau menurut lu itu kosong melompong karena lu selama ini tinggal di kandang ayam, jadi nggak bisa menyamakan dengan rumah gua gitu. Ya, pengen ke rumah Bu Fit, ayo. Ngakak sumpah, kandang ayam nggak tuh? Iya bener. Harga tanah per meter tembus 40 juta. Nah itu susah kalau kita itu mengekspresikan menerangkan orang-orang yang seleranya kandang ayam. Susah ya, susah. Kalau dihina balik gitu enak nggak? Coba. Kalau diledekin gitu balik enak nggak? Jadi jangan dianggap serius.
Udah lewat, tadi udah dibahas. Oh iya, aku mau ke makam jam 12 lewat, aku harus mandi. Terima kasih yang sudah menemani. Sekian klarifikasi pagi ini dari aku. Mudah-mudahan kalian semua tidak mengikuti contoh-contoh di dunia maya yang buruk ya. Semua hidup itu punya pilihan. Ada pilihan baik, ada pilihan buruk. Dan begitu juga dengan manusia. Ada manusia baik, ada manusia jahat. Selamat siang, selamat beraktivitas.